Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TV Manfaat Madiun yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar istilah syaiton atau setan, yang istilah ini identik dengan godaan, identik dengan keburukan. Namun tahukah Anda dalam ajaran Islam bahwa setan itu punya peran tugas tertentu, yaitu bertujuan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dalam Islam, setan itu bermacam-macam jenis dan tugas masing-masing. Jadi masing-masing punya metode, masing-masing punya cara yang berbeda-beda untuk menggoda dan mengganggu manusia. Untuk itu, mengetahui peran masing-masing itu adalah penting bagi kita, agar supaya kita lebih berhati-hati dan berwaspada dengan langkah-langkah setan yang terkutuk itu. Para pemirsa MAN TV yang berbahagia, mengutip Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitab Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabihat ala Istiqdad Liyaumil Mi'ad, beliau memberikan penjelasan dengan menukil dawuh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkait nama-nama setan dan tugas-tugasnya dalam menggoda manusia. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, anna dzurriyyata syaiton tis'atun. Anna dzurriyyata syaiton, sak temene dzurriyah setan, anak turune setan iku tis'atun 9. Suci zalaitun wa wazinun wa lakusun wa a'wanun wa hafafun wa marratun wal masutun wa tasimun wa walhanun. Pemirsa TV yang berbahagia, sebagaimana dawuh Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya dzurriyyah setan itu ada 9 yang kami sebutkan tadi. Adapun tugas-tugas dari setan ini memiliki peran masing-masing, sebagaimana didawahkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Fa'amaz zalaitun, anapun utawi setan zalaitun, fahuwa mongko utawi setan zalaitun iku sohibul aswaki, bahwa setan zalaitun ini adalah setan yang menjaga pasar. Apa tugasnya? Menggoda orang-orang di pasar, menebar kecurangan, mengurangi timbangan, praktek dagang terlarang, dan lain sebagainya. Satu contoh bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang bertransaksi. Ada kalanya seorang pembeli menawar barang, ya, si penjual mengatakan bahwa barang ini seharga 100.000, namun si penjual menawar 70.000, tapi si penjual mengatakan bahwa oh tidak boleh karena itu tadi sudah ditawar oleh orang lain 100.000, padahal tidak. Yang kedua juga menyembunyikan barang-barang yang cacat, mengganjal timbangan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga banyak juga para pedagang menjual praktek perdagangan yang terlarang, seperti menjual ayam bangkai, menjual daging busuk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, itulah pekerjaan setan zalaitun, yaitu menggoda orang-orang di pasar, menebar kecurangan, mengurangi timbangan, dan praktek perdagangan dan terlarang. Berikut juga praktek riba dan lain sebagainya. Yang kedua,
Fa'amal wasinu anapun utawi setan wasin fahuwa ya setan wasin iku sohibul musibati. Setan wasin ini setan yang bertugas membawa musibah, setan yang menciptakan satu bencana, sehingga menciptakan orang menjadi sakit, orang menjadi susah, orang menjadi sedih, bahkan kematian. Satu contoh, banyak orang-orang yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan banjir, ya, sehingga menyebabkan menjadi susah orang lain. Terjadinya wabah penyakit yang menjadikan orang menjadi sakit, ya, dan juga menyebabkan gagal panen, ya, karena terjadinya lingkungan yang rusak. Itulah tugas setan wasin. Selanjutnya yang ketiga adalah a'wan. Wa amal a'wanu anapun utawi setan a'wan fahuwa ya setan a'wan iku sohibu sultani, yaitu setan yang menggoda para penguasa, setan yang menggoda para pemimpin. Penguasa adalah orang yang diberi amanah, penguasa adalah orang yang memiliki jabatan. Terkadang para penguasa, para pemimpin berlaku zalim, berlaku tidak adil terhadap yang dipimpinnya, tidak amanah, tidak jujur, dan juga sewenang-wenang. Itu adalah pekerjaan setan yang namanya a'wan. Selanjutnya yang keempat adalah hafaf. Wa ammal hafafu anapun utawi setan hafaf, wa mongko utawi setan hafaf iku sohibus syarab, yaitu setan yang menggoda lewat minum-minuman yang memabukkan. Karena begitu berbahayanya minuman-minuman yang memabukkan ini, orang mabuk bisa berbahaya, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, ya. Orang mabuk bisa melakukan maksiat, melakukan dosa, ya. Bahkan bisa melakukan sebuah pembunuhan. Orang mabuk bisa karena narkoba, orang mabuk bisa karena pil koplo, khamr, dan lain sebagainya. Akibat yang dihasilkan para syaribul khamri ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah marroh. Wa amal marrotu anapun utawi setan marroh fahuwa mongko utawi setan marroh iku sohibul muzamir, yaitu setan yang menguasai musik, setan yang menguasai nyanyian-nyanyian yang bisa melalaikan kepada kita, seperti panggung-panggung hiburan, kafe, diskotik, yang panggung-panggung ini adalah identik dengan hura-hura, identik dengan kemaksiatan, ya, pesta minuman, penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat dan lain sebagainya. Inilah pekerjaan setan yang namanya marroh. Selanjutnya nomor 6 adalah lagus. Wa amal lagusu anapun utawi setan lagus fahuwa mongko utawi setan lagus iku sohibul majusi, yaitu setan yang menggoda orang-orang majusi. Orang majusi kalau disebutkan dalam kitab ini adalah identik orang yang menyembah api. Artinya apa? Setan di sini adalah menggoda orang-orang yang melakukan tindakan yang menyekutukan Allah, tindakan-tindakan yang mensyirikkan Allah. Agar manusia ini terjerumus, ya, ke dalam kesyirikan, seperti menyembah berhala, benda-benda gaib yang dia sembah, yang dia kultuskan, yang dianggap benda-benda gaib itu memiliki kekuatan supranatural yang bisa merubah nasib seseorang. Inilah pekerjaan setan yang namanya masud. Selanjutnya adalah basim.
Wa amad dasimu, anapun utawi setan dasim, fahuwa mongko utawi setan dasim iku sohibul buyuti, setan dasim itu adalah setan yang menjaga rumah. Dalam kitab ini diberi sebuah keterangan, idza dakhala arikalane mlebu sapa rajulun wong lanang anul manzila ing omah, walam yusallim lam ora gelem uluk salam sapa man ala ahli ing atase ahline omah, walam yazkur lan ora gelem nyebut asmallah ing asmane Gusti Allah taala, auqa'a mongko numibaaken fima ing dalam perkara bainahum ing antarane ahline omah, almunazaata ing perselisihan, al mukhalafata tegese regejegan, kata yaqa'a hingga tumiba apa atolaku tolak, wadar bulan gebuk-gebukan. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa setan yang namanya dasim ini selalu ada di rumah kita, ada di tempat-tempat ruangan kita. Dia berdiri di depan pintu. Setiap penghuni rumah, penghuni ruangan itu masuk, maka setan ini akan menggoda. Dalam keterangan ini, siapa yang tidak bisa digoda ketika seseorang yang masuk dalam sebuah rumah itu mengucapkan salam dan menyebut asma Allah. Maka hati-hati ya, ketika seseorang penghuni rumah itu sudah terkena goda oleh setan yang namanya dasim ini, bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan ya. Hatta yaqa'a hingga tumiba apa atolaku tolak, iso-iso pegatan, perceraian, bahkan bisa berhantam-hantaman. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya yang ke-9 adalah masud. Yang ke-8, wa amal masutu anapun utawi setan masud, fa wa mongko utawi setan masud iku sohibul akhbaril kadibati, yaiku setan sing gawa kabar kang goroh, yalkin niboaken iya setan ha ing akhbar fi aqwamin nasi ing dalem lesane manusa, walaya ditulan ora metui iya nas laha maring akhbar apane aslan sumbere. Jadi setan yang nomor 8 ini namanya masud, itu pekerjaannya menyebarkan berita-berita bohong yang tidak jelas sumbernya. Karena apa? Karena berita-berita yang disebarkan oleh setan ini akan bisa membawa satu fitnah, namimah, rasan-rasan, adu domba ya, menembar sebuah kebohongan. Apalagi di zaman-zaman media sosial seperti ini ya, bagaimana kita di media sosial melihat YouTube, melihat TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, yang di situ banyak hujat-hujatan kepada seseorang yang terkadang itu adalah kabar-kabar yang bohong, kabar-kabar yang tidak benar. Inilah pekerjaan setan yang namanya masud. Yang terakhir yaitu setan yang namanya walhan. Wa ammal walhanu atapun anapun utawi setan walham, wa huwa mongko utawi setan walhan iku yuwaswisu gawe waswas ya setan walhan fil wudu ing dalem wudu, was sholati lan salat, wal ibadati lan ibadah. Jadi pekerjaan setan walhan ini setan yang menggoda orang-orang yang sedang beribadah, membuat orang-orang menjadi was-was ragu ya. Kita sering jumpai banyak di antara kita itu kalau wudu Allah, Allah, Allah dan lain sebagainya, diulang-ulang, niat diulang-ulang. Lah inilah setan membuat was-was. Begitu juga orang-orang yang sholat, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah dan seterusnya, membuat kita menjadi ragu dalam melaksanakan satu ibadah. Ini tugas dari setan
walhan, ya. Menjadikan orang wudunya tidak sah, menjadikan orang sholatnya tidak khusyuk, ya, orang menjadi mudah meninggalkan sholat, karena seseorang dihinggapi oleh setan yang namanya walhan ini, yang membuat orang menjadi was-was, menjadi ibadah kita menjadi tidak sempurna. Sebagai umat Islam, penting sekali bagi kita untuk selalu waspada dan hati-hati dengan godaan setan ini. Jika kita tahu setan-setan dan tugas-tugasnya, kita akan lebih siap menghadapi segala cobaan tantangan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, dihindarkan dari setan-setan yang laknatullah ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best, unggul, bereputasi. Alhamdulillah, manfaat luar biasa, sukses dan manfaat the best. Manfaat mantap. Manfaat Madiun the best. Manfaat Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, Manfaat Madiun hebat.